bahasa Inggris ya, Bahasa di Inggris, bidang bahasa. sekolah, ya. Terus les mewarnai dari Papa Jo, Iya, dari kelas 1 itu, Miss. Dari kelas 1. Iya. Terus ikut futsal, berarti itu di bidang olahraga. Bener. Terus ada lagi MTQ di bidang sama Agama, dengan Tafis ya, di bidang iya. agama ya. Terus ada lagi, oh Miss pernah dengar katanya Zada ini juga jago main drum katanya ya Bun ya. Belum jago sih, Miss, masih belajar. Kayaknya udah keren sih Miss lihatnya itu lewat sosial media itu udah keren banget itu. Terus buat ini juga solusi kalau dia di akademi mungkin agak stres itu, jadi larinya dia ke positif. Iya, benar-benar. Biasanya memang kalau seni dan olahraga itu refresh gitu. Ya, enjoy sama kenapa? piano dia, Coba Miss. Miss mau tahu kenapa milih? Oh, sama piano juga. Iya. Kenapa milih drum sama piano? Suka ya deh. Karena suka sih. Kalau pertama kapan? Drum kenapa deh? Kenapa? Pertama saya dengerin lagu Is My Life. Oh, It's My Life. Kayak mana tuh? Coba boleh nyanyiin sedikit nggak? It's my life dia deh. Is My Life. Oh iya. Oh iya. Terus jadi tertarik dengan drum. Drummernya energi gitu, Miss. Oh, Dia pingin dia. pengen. Betul ya. Kebetulan Terus- bapaknya juga mau mendukung juga. Bapaknya bisa main drum juga? Enggak, Miss. Oh nggak bisa, kira bisa juga. Coba tahu duet gitu kan? Jadi saya itu kalau weekend, Miss, tongkrongan saya ini ya di Raya Futsal itu pagi sama Oh, bapaknya. iya. Habis itu jam 12 dia ini les piano, Piano. langsung ke les musik. Minggunya pagi dia les drum. Masya Allah, emang luar biasa ya jadwal anak-anak ini lebih padat dari jadwal kita ya Bun ya. Mawanya ikutin Iya. dia. Apa kabar Sobat Al-Azhar dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama saya Miss Tania. Saya adalah guru bahasa Inggris dari SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Hari ini kita berada di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung yang unggul, islami, terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Oke, sembari mengisi liburan kali ini, hari ini kita akan podcast bersama salah satu siswa yang berprestasi di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung, beserta bundanya yang turut andil dalam membantu siswa tersebut berprestasi. Mari kita sambut Ananda Zada dan Bunda. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Sehat Bunda Zada? Alhamdulillah sehat. Iya. Zada sehat? Sehat, Miss. Sehat. Bunda juga sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita kedatangan teman kita yaitu Zada dan bundanya. Tapi sebelum kita masuk podcast, kita kenalan dulu kali ya Bun ya. Boleh, Miss. Dimulai dari Zada dulu apa dari Bunda dulu? Dari Zada dulu kali Zada ya. dulu. Zada dulu ya. Oke. Boleh perkenalkan diri, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zada Mulya Zafran dari kelas 3 menuju kelas 4. Oh, Zada Mulya Zafran. Dipanggilnya siapa, Nak? Zada. Zada ini sekarang naik kelas 4 ya, menuju kelas 4 ya. Iya. Berarti tadinya dari kelas 3 ya. Iya, Miss. Oke, sekarang bundanya boleh perkenalan diri juga, Bun. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss, atas waktunya. Iya, Bunda. Bisa mengundang saya dan anak saya. Iya, terima kasih Perkenalkan, juga. nama saya Mudawamah. Muda Wamah. Iya, bisa dipanggil Muda aja. Oh iya, oke. Biar awet muda, Miss. Oh iya bisa, sesuai namanya ya Bun. Iya. Hari ini kita kedatangan Zada dan Bunda Muda ya. Iya. Iya, sesuai namanya awet muda masih cantik. Amin. Hari ini pakai ungu juga seger banget ini kayak terong. iya. Anggur, Miss, anggur. Iya anggur lah ya Bu, jangan terong. Ya jadi hari ini kita kedatangan Zada dan Bunda. Zada dan Bunda hari ini akan sharing ya Bun. Baik. Sharing mengenai tips and trik Zada belajar serta prestasi-prestasi yang Zada punya ya. Iya. Oke, kalau nggak salah nih ya, Miss dengar-dengar Zada ini salah satu siswa yang berprestasi banget di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Karena udah terkenal, kalau bahasa sekarang ini viral Bun. Viral ya. Heeh. Alhamdulillah. Nah iya, karena Zada ini dari kelas 1 sampai kelas 3 kemarin ini merupakan siswa berprestasi ya yang mendapatkan beasiswa ya. Iya, Miss. Iya, jadi dalam program SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung itu ada program yang namanya siswa berprestasi. Jadi kalau misalkan ranking di kelasnya biasanya itu ditanding lagi gitu ya Bun. Jadi yang Iya. paling berprestasi, yang paling pintar gitu, jadi bisa dapat beasiswa kan ya. Lumayan ya Bun membantu orang tua juga kan ya Lumayan seperti banget, itu ya. lumayan banget. Coba
Boleh Alhamdulillah. diceritain nggak sih Bun, gimana cara Zada ini belajar bisa sampai segitu pinternya gitu loh? Oh, baik, Miss. Sebenarnya nggak ini sih, Miss, nggak ada trik-trik khusus sih. Cuman ini aja, konsisten aja. Jadi saya tawarkan kepada dia, saya membebaskan waktunya. Mau jam berapa belajar. Oh, nggak dipaksain ya Bun ya? Enggak, Miss. Jadi saya suruh bikin waktu sendiri dia, mau belajar jam berapa. Nah, tugas saya di situ mengingatkan kalau dia ngomong jam 8:30 seumpama. Jadi saya ngingatin, tuh udah mau jam 8:30, waktunya apa, kalau dia pas asik lagi main Iya. gitu. Ya begitu. Berarti Terus diingatkan ya. diingatkan, ya. Tapi saya- kan konsisten itu susah ya Bun. Awal-awalnya gimana sih caranya supaya tetap konsisten? Biasanya kan anak-anak walaupun udah ditegur tuh tapi masih kayak nantilah Bunda gitu. Gimana cara treatmentnya gitu loh, cara supaya konsisten gitu? ya mungkin Apakah belajarnya tuh Bunda temenin atau dia belajar sendiri gitu? kalau awalnya masih ditemenin sih, Miss. Di itu bimbing gitu ya, Iya, pertama yang kelas 1 waktu itu. Terus kadang-kadang dia juga sendiri. Kalau sendiri kayak dia mengulang pelajaran atau materi-materi yang diberikan bu guru di sekolah. Oh iya. Kalau pas lagi sama saya biasanya latihan soal. Nah, di sini kalau latihan soal biasanya saya ngambil dari aplikasi dan biasanya latihan-latihan soal yang saya bikin sendiri. Gitu. Jadi pembahasan bareng nanti biasanya kayak gitu. Berarti memang cara konsistennya itu dengan terus diulang ya Bun ya? Iya, Mungkin ngingetin dulu. Iya, ngingetin dulu Kalau ya. awal-awalnya ngingetin dulu ya. Tapi lama-lama udah kebiasaan mungkin ya. Jadinya Kebiasaan. bisa sendiri ya. Iya, dia udah tanggung jawab sama ininya sendiri, pilihannya. Kewajibannya. Kewajibannya ya. bener. Zada gimana? Kalau belajar sama Bunda atau sendiri lebih senangnya gimana? Lebih senang ditemenin Bunda atau lebih senang belajar sendiri? Dua-duanya senang sih, Miss. Dua-duanya senang. Tapi lebih sukanya yang mana? Apakah Zada lebih suka ditemenin karena mungkin bundanya bisa ngebantu ya, atau Zada lebih suka sendiri aja karena lebih fokus gitu? Lebih suka yang mana? Temenin sih, Miss. Dapat temenin ya. Jadi biar ada support ya dari bunda ya. Jadi bundanya ini juga nih memang luar biasa sih, membantu tumbuh kembang Anandanya ya. Karena Miss dulu tuh inget kita nih ketemu dari kelas 1 ya nak ya. Iya. Waktu itu Miss Tania ngajar bahasa Inggris Zada di kelas 1. Tapi Zada ini kok udah dewasa gitu, kayak di antara seumurannya udah paling tenang gitu, terus paling dewasa. Biasanya kan anak kelas tuh wajar ya Bun, masih lucu-lucu, masih gemes-gemes itu kayak nulis nggak mau, baca nggak mau. Tapi Zada ini sudah tenang, dewasa gitu ya. Makanya Terima luar kasih. biasa. Ternyata itu sobat-sobat podcast di rumah, caranya itu dengan konsisten. Awalnya ditemenin, terus selanjutnya diingatkan, dibimbing untuk sendiri Iya, ya. lama-lama jadi kebiasaan. Betul. Gitu. Sekarang jadi nyaman ya. Iya, Ha-ha. iya. Oke, Zada, tadi kita belum ngobrol-ngobrol ya. Zada liburan ini kemana aja nih nak? Udah liburan kemana aja? Di rumah aja sih, Miss. Di rumah aja? Oh nggak liburan keluar kota? Belum apa akan liburan atau enggak Di liburan dalam ini? kota aja Udah ya. liburan. Di dalam kota. Tapi Miss lihat-lihat kayaknya kemarin berenang ya. Iya, Miss. Berenang sama siapa aja tuh? Boleh diceritain nggak? Sama Om, Terus Mama, Mama, terus Kakak kakak. Berenangnya kemana nak? ke Dragon Water Park. Dragon Water Park. Itu di mana sih Miss? Gak tahu loh di mana sih. Deket rumah di Karanganyar ya, Dek. Oh rumahnya mah di Karanganyar ya Bunda ya? Rumahnya di Labuan Dalam ya, cuma tinggal lurus aja. Oh yang deket deket ya. rumah. Iya. Iya, saking senangnya berenang ya. Kayaknya berenang terus Miss lihat kemarin habis ke pantai ini berenang lagi. Seneng sama air kayaknya ya. Mumpung libur ya, Miss. Masih lumayan lama ya, masih 2 minggu Iya. lagi ya. Sebelum memasuki kelas 4 nanti pelajarannya nambah level ya, naik level. Iya, betul. Lebih susah lagi. Bikin Gitu. refreshing dulu. Iya, sebelum masuk ke pembelajaran ya. Iya. Oke, oh iya, selain belajar, Miss tuh pernah dengar dan pernah ngeliat Zada ini nih nggak cuma berprestasi di bidang akademik, tapi juga berprestasi di bidang tahfiz ya Bunda ya. Apa benar itu? Miss. Coba boleh diceritain Bunda atau Zada yang mau cerita? Jadi mama. Mau? Gini, Bunda Miss. juga, Iya, kalau tahfiz dia dimulai dari TK sih sebenarnya, Miss.
Oh, dari TK udah mulai menghafal Quran ya? Iya, Masya dimulai dari Allah. target-target dari sekolah gitu. Kemudian dia TK-nya di TK Al-Azhar juga, Miss, Al-Azhar 2. Oh, TK Iya. Al-Azhar, Ya Masya udah mulai Allah. dibimbing dari menghafal-hafal surat pendek. Surat pendek. Jadi dari target sekolah itu dia mulai belajar. Ya lama-lama nyambung selanjutnya keterusan gitu. Dulu Iya. ngapalinnya pas TK siapa yang nemenin Zada, siapa yang bantuin hafal? Bu guru di sekolah? Iya, bu guru di sekolah. Kalau di sekolah Dulu sama apa? mama. Surat pertama yang Zada hafalin apa pas TK? Dari bawah ya, Nak ya? Dari Anas. Dari Anas, Iya. Terus dibantu sama bu guru TK-nya ya? Iya. Sekarang itu Zada ini sudah menghafal berapa juz, Nak? Jus 28 sekarang. Juz 28 di kelas 3. Di kelas 3 sudah berhasil menghafal juz 28. Nanti semoga di kelas 4, 5, 6 bisa nambah terus hafalannya ya. Amin. Amin. Jadi di program SD Al-Azhar Bandar Lampung itu kita memang ada program kelas tahfiz khusus, yaitu yang tiap pagi biasanya ada kelas intens yang menghafal Al-Quran. Tapi itu juga masuknya harus dengan seleksi Bunda. Jadi memang minimal ada hafalan 1 juz baru bisa masuk. Itu juga kan didampingi oleh ustadz dan ustazah yang profesional, jadi makanya Bener banget, Miss. hafalannya bisa bertambah terus ya. Iya. Tapi Miss mau tanya nih, pasti menghafal itu nggak cuma di sekolah dong ya? Kalau cuma di sekolah biasanya nanti nggak efektif. Betul. Cara menghafalnya Zada ini biasanya gimana, Nak? Zada hafalannya apakah di rumah? Apakah Zada ikut ngaji gitu kan? Biasanya ngaji ya. Iya. Gimana caranya? Zada hafalannya gimana caranya? Caranya saya di rumah sih, Miss. Di rumah. Di rumah itu Zara biasanya hafalannya apa, saat apa? Pagi kah, siang, sore atau malam? Saya saat liburan ini saya bikin jadwal. Bikin jadwal. Iya, Miss. Untuk menghafal. Iya. Masya Allah, pinter banget ya. Masih, istilahnya masih kecil lah ini, tapi udah bisa bikin jadwal untuk menghafal. Sekarang lagi menghafal surat apa, Zada? Surat Al-Mumtahanah dan Al-Hasyr. Itu juz berapa? Jus 28. Masya Allah. Kurang satu Luar surat biasa. lagi. Nanti semoga bisa ya Bun ya, Iya. sebelum masuk. Jadi dia ini Miss, kalau habis subuh gitu jadwalnya Zada yang saya baca nih. Kalau habis subuh dia menghafalkan murajaah juz 30. Juz 30. Iya. Terus Diingat-ingat apa deh kembali kalau ya. zuhur? Jus 29. Nah, itu. Zuhur juz 29. Ya, terus habis Maghrib. menambah hafalan. Menambah hafalan. Nah, Oh, berarti ngulang-ngulang. tambahannya itu di malam ya. Iya. Kalau biasanya kalau hari-hari waktu normal sekolah gitu habis subuh sama habis maghrib. Habis subuh itu biasanya saya setelin murotal Miss, sambil dia siap-siap, sambil dia denger gitu, murotal gitu. Kebetulan saya sendiri yang ini sih yang ngajarin, Mendampingi ya. bener, yang mendampingin. Mengamalkan ilmu yang sedikit ini Miss, biar ini Enggak anaknya. dong. Enggak dong, pasti anak yang hebat ini terbentuk dari bunda yang hebat juga. Tapi kan kita ini bersinergi ya Bun. Bener. Untuk di rumah ada ayah bundanya yang luar biasa membimbing Zada, tapi pada saat di sekolah ada guru, bapak ibu guru Nah, ya. itu Miss, kalau bener ini kalau misi saya buat mendidik anak ini, kalau istilahnya saya melanjutkan gitu. Dari sekolah saya lanjutkan gitu ya. Iya. Dari sekolah juga melanjutkan misi Dari- saya mendidik iya, anak. Jadi kalau bener kita gitu. kayak menyatukan Bersinergi ya. misi ya, bersinergi Bener, ya Bun. bener, iya. Jadi memang peran orang tua dan guru tuh sangat penting bagi tumbuh Betul kembangnya banget, anak ya. betul Jadi banget. bener kata Bunda, apa yang diajarkan di sekolah dilanjutkan di rumah. Benar, Apa yang diajarkan iya. di rumah dilanjutkan lagi ke sekolah. Iya. Makanya kalau misalkan ada hal yang buruk itu tidak usah diteruskan ya. Apa yang buruk misalnya pengaruh lingkungan gitu kan, itu tinggalkan di lingkungan tersebut, nggak usah kita teruskan di sekolah atau di rumah. Betul, Ya Bu. kan. Betul. Jadi memang nggak luput dari bantuan bundanya yang hebat sih ini. Luar Nggak hebat sih biasa. sebenarnya Miss. Udah Luar biasa kewajiban sih, ya. tapi menurut aku bisa jadi panutan untuk Sama-sama belajar gitu Miss. Iya, tapi bisa jadi panutan untuk ayah bunda di rumah ya kan, iya, iya. gimana caranya membimbing anak sampai luar biasa seperti ini. Iya. Ya. Terus Zada ada kesulitan gak sih selama menghafal Al-Quran itu, Nak? Apakah Zada pernah, aduh susah banget ini, nggak bisa atau aduh capek, pernah nggak? Pernah sih, Miss. Pernah. Terus Pernah. gimana cara Zada mengatasinya? Apakah istirahat dulu atau ngapain? Bisa istirahat dulu. Terus? Kalau enggak dilanjutin dengan fokus. Oh, istirahat dulu nanti lanjut lagi gitu Biar ya. fokus ya dia. Oh iya. Tapi Zada ini berarti nggak ada paksaan ya Bun ya? Maksudnya Tidak sama sekali Miss. semua karena dia yang enjoy menjalani itu semua Iya, ya? ya awalnya saya cuman ini aja Miss,
memfasilitasi ya, Iya. ngasih tahu ini misalnya kayak yang ini apa tahfiz, Iya, ya kegiatan-kegiatan begini. yang lain, bukan kegiatan ekskul. Dia kan di sekolah juga ikut ekskul sama Bu Muslana apa MTQ ya nak? MTQ. Saya suruh milih sendiri. Terus kayak bahasa Inggris, Bahasa les Inggris Lia ya? ya, Inggris Lia. Terus les ini mewarnai Papa Jo. Oh, iya. Dia ikut kebetulan. Berarti selain prestasi akademik, terus tahfiz, Zada ini juga banyak prestasi non akademik ya. Maksudnya Iya. kayak semua kegiatan ini dia coba dia lakukan ya. bener-bener. Heeh. Sebenarnya saya mengenalkan aja biar dia milih gitu. Iya. Ternyata dia pilih semua. Kayak futsal juga Miss. Oh iya, Ya, futsal dari juga Asia. ya. Jadi futsal memang ikut ya. tidak hanya akademik tapi non akademiknya juga Iya, benar. dilakukan ya. Iya, memang begitu sih ya Bun. Tugas orang tua itu hanya mengenalkan, betul kata Benar, Bunda ya. heeh. Selebihnya anak yang Anak yang explore ya. baik, heeh. Jadi yang mencoba Tugasnya semua dia ya hal. itu Miss konsisten sama pilihannya gitu. Bener, Jadi- jangan nyoba udah Nah, gitu ya betul, Bun. harus belajar konsisten. Jadi Zada ini teman-teman di rumah ikut les bahasa Inggris ya, Bahasa di Inggris, bidang bahasa. sekolah, ya. Terus les mewarnai dari Papa Jo. Iya, dari kelas berarti- 1 itu, Miss. Dari kelas 1. Iya. Berarti itu di bidang seninya ya, seni kan. Benar-benar. Terus ikut futsal, berarti itu di bidang olahraga. Olahraga, benar. Terus ada lagi MTQ di bidang sama dengan Agama, tahfiz ya, di bidang iya. agama ya. Terus ada lagi, oh Miss pernah dengar katanya Zada ini juga jago main drum katanya ya Bun ya. Belum jago sih Miss, masih belajar. Kayaknya udah keren sih Miss lihatnya itu lewat sosial media itu udah Iya, keren iya. banget itu. Itu juga les apa gimana itu Bun? Les sih Miss. Les musik berarti Iya, ya? heeh, iya. Pertamanya sih saya ngelesin musik anak biar dia berani tampil di depan aja Miss Oh sebenarnya. iya pede ya? Iya, biar dia berani dilihat orang gitu, Iya. kayak tampil-tampil gitu. Terus buat ini juga solusi kalau dia di akademi mungkin agak stres itu, jadi larinya dia ke positif. Iya benar-benar. Biasanya memang kalau seni dan olahraga itu refresh Refresh gitu. ya, enjoy gitu ya, Miss ya. Karena kita Heeh. kan biasanya di bidang akademik itu kan kita berkaitan dengan teori ya Bun Betul, ya. betul. Terus mungkin di bidang agamanya Zada mungkin pernah Fokus, lelah fokusnya, iya, jadi heeh. bisa dihibur dengan bidang olahraga. Itu kan Benar, maksudnya benar, olahraga anak-anak kalau juga, udah iya. olahraga itu udah happy banget ya. Betul, Udah main mau futsal, lari, mendang-dang bola. iya. Terus berenang gitu juga kan happy iya. banget. Terus di bidang seninya musik ya, musik. Dia main Itu drum Zada sama kenapa? piano dia Coba Miss. Miss mau tahu kenapa milih sama piano juga? Iya. Kenapa milih drum sama piano? Suka ya deh. Karena suka sih. Kalau pertama apa? Drum kenapa deh? Kenapa? Pertama saya dengerin lagu Is My Life. Oh, It's My Life. Kayak mana tuh, coba boleh nyanyiin sedikit Kak? It's my life dia deh. Is My Life. Oh iya. Oh iya. Terus jadi tertarik dengan drum. Drummernya energi gitu Miss, Oh, dia pingin dia. pengen. Betul ya. Kebetulan Terus- bapaknya juga mau mendukung juga. Bapaknya bisa main drum juga? Enggak Miss. Oh nggak bisa, kira bisa juga. Coba tahu duet gitu kan? Jadi saya itu kalau weekend Miss, tongkrongan saya ini ya di Raya Futsal itu pagi sama Oh, bapaknya. iya. Habis itu jam 12 dia ini les piano, Piano. langsung ke les musik. Minggunya pagi dia les drum. Masya Allah. Emang luar biasa ya, jadwal anak-anak ini lebih padat dari jadwal kita ya Bun ya. Mamanya ikutin Iya, dia. mamanya cuma mendampingi. Terus kenapa milih piano? Tadi kalau drum kan karena lagu Is My Life. Iya. Kalau piano kenapa aja ada pilih piano? Ya karena tertariknya. Tertarik suka ya? Iya suka. Heeh. Terus Zada pengen nyoba yang lain nggak, kayak misalnya violin ya, biola ya Biola. kalau bahasa Indonesianya. Next ini Miss vokal next. Oh mau nyanyi, nyoba Next nyanyi vokal, ya. iya. Jadi ngeband sendiri ya, nyanyi sambil main drum. Biar nanti dia yang milih Miss. Iya, nanti Bunda kenalkan lagi ya tentang vokal itu ya. Karena setahu Miss, Bundanya ini juga vokalnya ini luar biasa ini sobat-sobat di rumah. Suaranya merdu Bundanya ini. Soalnya Di Miss kamar pernah mandi ya denger. Miss. Soalnya Miss pernah denger kan saat Bunda nyanyi kan. Aduh. Tuh. Oke, jadi tadi udah ngebahas prestasi akademik, terus tahfiz, terus kegiatan-kegiatan ekskul dan lain-lain itu. Sekarang kalau alat musik itu awalnya yang ngajarin berarti di les itu ya? Iya, les musik Miss. Tapi kalau ayah bundanya ngajarin nggak sih? Kakaknya mungkin Miss. kakaknya? Kakaknya Kakaknya kebetulan main suka apa? juga. Main gitar. Oh, main gitar. iya. Zara bisa main gitar? Vokal. Bisa saya dikit-dikit. Dikit-dikit. Diajarin Mungkin nanti kakaknya itu. dicoba gitar ya. Heeh. Nah, Miss lihat-lihat tadi itu schedule-nya tuh padat. Kata Bunda tadi pagi-pagi hari Sabtu futsal, siangnya apa tadi Bun? Siangnya ini Ini, main piano ya, jam 12 Minggu piano. paginya
ngedram. Iya. Terus di rumah bikin jadwal sama liburan menghafal Al-Quran, belajar juga. Itu gimana cara bagi waktunya itu Zada? Bunda gimana itu caranya? Cara bikin cara bikin jadwalnya itu gimana? Ya, Diniatkan dari awal, Miss. Kalau ini kan udah milih jadwal, udah milih ini apa kegiatan, jadi dia harus ini apa tanggung jawab sama pilihannya Iya. begitu. Jadi dia enjoy aja sih kebetulan. Zada ini nggak pernah nggak kayak, aduh capek deh. Makan ini Zada belajar terus ngapal Al-Quran, terus ada kegiatan-kegiatan, pernah nggak? Aduh capek deh hari ini aku nggak mau ngapa-ngapain, aku mau main aja, pernah nggak? nggak pernah. Nggak pernah. Masya Allah, ini kayak Semua dibawa happy sih, Miss. luar Dia, Miss. biasa ya. Semua dibawa happy. Terus Setelah, cara Zada bagi waktu untuk mainnya gimana tuh? Mainnya saat kapan tuh? nah, Mainnya paling pas sore itu. dia kalau main jam 4, Miss. Jadi jam 4 sore itu walaupun belum udah dipanggil kawan-kawannya, kalau belum jam 4 pas dia belum keluar Belum ya. keluar. Iya. Seperti itu. Jam 4 sampai jam berapa itu biasanya, Bun? Jam 4 sampai jam Mau maghrib ya? Iya. Oh, Mau maghrib, mau habis itu maghrib, bersih-bersih ke sholat musola, ya. ya, Ah. ke musola gitu. Terus menghafal Al-Quran. Iya, Terus Zada biasanya bangun itu jam berapa? Coba Pagi. Miss mau tahu dong. Coba Zada ceritain keseharian Zada. Subuh Dari dia. bangun subuh tuh biasanya jam berapa? Setengah 5-an nih. 5. Setengah 5. Ya, setengah 5. Terus mandi ya. ke musola dulu. Oh, ke musola Miss. dulu, Ke musola dulu. Iya. Sholat dulu. Terus itu murojaah ya. Iya, murojaah. Dengerin murotal itu kan. Murotalnya nanti Miss, murojaah dulu dia Oh, di Al-Qur'an. Terus habis itu siap-siap dia, siap-siap Mandi. mandi. Sarapan, mandi, sarapan sambil pakai baju itu dia dengerin murotal. Jadi sambil persiapan dengerin murotal begitu. Sambil apa? Komat kamit gitu. Iya, sambil menghafal ya. Terus Iya. terus Nak Terus nanti zuhur, salat lagi. sholat, Kalau ini ya, kalau libur ya itu ya. Kalau libur. Terus murojaah lagi. murojaah juz 29. Terus Main HP biasanya. Main HP boleh. oh boleh main HP ya Bun ya? Boleh. Berarti Bunda ini nggak membatasi main HP juga ya? Tidak sama sekali, Miss. Karena Miss kira kalau anaknya sudah produktif seperti ini biasanya HP-nya tuh dilarang atau ada jam batasan gitu. Ada nggak Bunda? Tidak dong, Miss. Nanti dia malah ketinggalan zaman kalau enggak. Sekarang Oh kan zamannya iya, digitalisasi ya. Heeh. Jadi kita harus melek teknologi juga ya, nggak Betul boleh gaptek ya banget, Bun ya. betul. Biasanya main HP dari jam berapa tuh? Abis zuhur ya? Pokoknya ini, Miss, kalau dia udah selesai semua istilahnya kewajibannya ya kayak makan sudah, terus sholat sudah, belajar sudah. Ya udah sisanya dia main. Terserah mau main HP. Berarti Zada boleh main game-game gitu boleh ya Bun? boleh, dia mabar juga sama kawan-kawannya. Mabar apa? Apa? Ini ya FF. Bukan, kalau FF enggak dia, Miss. ML. Miss. ML Mobile Legend Oh, ya, iya. iya. Anak-anak FF kalau enggak ML gitu. Iya. Itu berarti masih boleh main ya Bun ya. Boleh, Miss, memang Iya. sengaja saya kasih. Iya bener sih. Nonton-nonton Daripada YouTube. kita larang-larang nanti malahan nyoba-nyobanya nggak ketahuan kita ya Bun ya. Betul. Dan kebetulan dia belum punya HP sendiri ya, Miss. Jadi Oh masih saya pinjemin, saya pinjemin, jadi saya bisa ngontrol bisa apa yang dia dipantau. tonton. Iya, Betul. iya bener. Karena zaman sekarang ini ngeri sih ya Bun ya. Kita larang-larang nih, nanti kan dia jadi takut tuh. Nanti dia malah mencobanya di belakang kita. Takutnya gitu sama kan. mamanya. Iya, Betul. tapi Kalau dia ada nggak takut mamanya. sama yang lain kan. Dia Betul. mencobanya Kalau di belakang mamanya dia Betul, mencoba. Penasaran. Heeh, nanti malahan nggak kita pantau, nggak ketahuan sama kita, malah dapat pengaruh buruk ya Iya. kan. Kayak sekarang kalau ngelihat berita-berita itu ya Allah miris banget ya, seram Amit-amit banget ya, ya. Miss. Nauzubillah, nauzubillah min zalik gitu kan. Iya. Kayak karena itu terbentuk dari anak-anak biasanya yang dilarang, yang dikekang gitu kan. Dia jadi mencoba Dikekang dan nggak ada solusi ya, Miss ya. Benar, dia Heeh. jadinya mencari taunya tuh di belakang orang Iya, tuanya. karena penasaran mereka. Betul, malah dapat pengaruh buruk Iya. seperti itu Terus kan. main keluar itu nggak apa-apa, Miss, malahan sosialisasi Iya, kan. Harus dia main keluar. Betul. Daripada di rumah aja kan. Sepedahan Oh, ya oh. kan. Ngobrol sama kawannya kan, sharing-sharing. Iya. Berarti masih main lah ya Zada ini. Main, ya. main. Pantesan dia tetap enjoy karena mungkin Udah ya semua itu kebutuhannya udah ini ya. terpenuhi ya. Kebutuhan anak-anak maksudnya. Iya, maksudnya dia itu membuat jadwal itu ya sesuai dengan yang mau dia jalankan, Bun. Yang Miss, tanggung jawab dia iya, kan. jadi ini apa pas liburan itu saya suruh bikin jadwal sendiri. Masya Dari Allah. pagi kan. Dah kamu bikin jadwal sendiri. Saya masukin ini harus ada murojaah sama ngulang pelajaran kelas 3. Oh iya, Saya supaya nggak masukin lupa ini ya Bun ya. Saya masukin ini pokoknya. Jadi yang lain terserah si Zadanya Terserah yang bikin. Zada. Habis itu dia tanda tangan, Miss.
Jadi itu jadwal saya pegang, saya tinggal ngingetin jam-jamnya. Ini. Jadi saya nggak ini ngontrol, ngontrolnya cuma. Jadi nggak memang nyuruh ya. jadwal itu dibuat Ingetin. dengan Sadar sendiri ya. Betul. Oke. Terus tadi masih main HP juga. Setelah main HP apa tuh? Jam 4 main ya? Main Abis keluar sholat dia, asar main. sepedaan, Heeh. ya. Sepedaan. Main Biasanya main bola, apa lagi, sepeda. Nak? Keluar Bola ya. main bola, Lari main ya. sepeda, Banyak teman Zada di rumah? banyak loh. Banyak. Oh ya, setelah itu baru sholat maghrib ya? Iya. Baru menambah hafalan lagi. Setelah itu apa? Makan malam. Iya, makan. Terus Makan nunggu papa ya dek ya. Papa pulang kerja. Bapak pulang kerja. Terus hafalan lagi, murojaah lagi. Iya. Baru tidur. Tidur biasanya tidur jam berapa tuh? Jam 9 jadi udah Jam 9 harus siap-siap sudah tidur. ya. Berarti ya cukup produktif lah ya. Bangun Iya. subuh jam 9 sudah tidur. Jadi dari istirahatnya juga cukup, kegiatannya juga produktif, nutrisinya juga pasti terpenuhi ya Bun ya. Iya. Maksudnya Iya, kebetulan saya kayak anak-anak itu nggak biasa junk food ya Miss. Iya. Masak sendiri semua saya. Masya Allah. Sampai apa ya, bikin susu kedelai itu saya bikin sendiri. Iya, Tiap aku hari kadang ngeliat temulawak. Bunda. Iya, beneran Miss. Iya, aku kadang ngeliat Jamu-jamu Bunda beras kencur bikin sendiri saya. bikin sendiri. Karena sekarang ini juga musim ini ya Bun ya, stunting itu ya. Jadi memang gizi anak itu harus seimbang lah, terpenuhi. Betul. Kayak di sekolah kita pun kita ada program Ya, betul, yang hari Rabu bawa susu. Betul, iya. betul. Hari Senin kita vegetable day, hari sayuran. Hari Selasa Iya. kita fruits day, Iya hari betul buah. Miss. Kalau biasanya di luar di rumah biasanya nggak mau makan sayur Bener. karena di sekolah Sekolah digalakkan ya, diwajibkan, iya. dicek sama gurunya, mau nggak mau makan dia. Iya. Lama-lama Hari Rabu- terbiasa. Iya, hari Rabu kita milk day ya. Iya. Banyak juga kok Bun wali murid yang cerita Iya, kayak senang anak tuh, aku, terbantu anak banget. saya pada nggak mau makan sayur loh Bu gitu. Tapi karena program ini, jadi kan dicek sama gurunya mau nggak mau makan gitu. betul. Kan. Bahkan kadang sering Takut. dapat info anak-anak ini kadang lebih takut sama gurunya daripada sama ibunya gitu. Iya, bisa ngeyel kalau sama ibunya. Iya, bisa ngelawan ya. Maksudnya ngelawan bukan dalam arti buruk, tapi kan ibu itu Betul, ya. lebih dekat sama kita Iya, ya, jadi dia bisa gampang meluapkan ininya iya, ya. kalau sama guru kan mengekspresikan yang nggak makan mau. nggak bisa makan gitu kan, harus dihabiskan gitu. Tapi iya, gara-gara dari situ jadi Bagus bener program itu Miss. Iya. Harus langsung harus dilanjutkan ya. Bu, Heeh. ya. Banyak yang ngomong seperti kok. Jadi memang anak-anak itu malahan sampai kayak minta bawa sayur, minta bawa buah. Ngingetin ya. Iya. Jadi kan Takut ya guru ya. Takut. Tadinya. kalau sama mama takut nggak ini, Dada? Takut juga. Mamanya galak nggak? Ayo jangan bilang galak ya. Nggak dong, kalau ngelihat mamanya kayaknya ini adem gitu, nggak Waduh. galak. Bener nggak dek? Ih, ketawa dia. Dia takut jawab sini, nanti bisik-bisik sama Miss di belakang aja ya. Oke. Kalau ya biasanya gitu. Maksudnya galak di sini kan bukan berarti galak yang jahat ya Bun Wajib, ya. Bu. Heeh. Wajib galak itu, Galak Miss. itu wajib. Wajib. Iya, guru-guru pun gitu kok ngomong galak itu wajib supaya kita ini ada, kalau bahasa Inggrisnya itu boundaries, kita punya batasan. Jadi Nah, anak-anak iya, itu tuh betul. segan sama Iya, kita. iya. Kalau kita nggak ada batasan, kalau kita nggak galak itu anak-anak nanti semena-mena sama kita kan, Iya, berani. bisa gitu juga. Jadi memang harus ada itu batasan tadi itu sih. Zada ada nggak sih tips and trick untuk teman-teman Zada di rumah dan sobat podcast Yayasan Al Azhar Lampung di rumah, gimana cara Zada ini mempertahankan prestasinya, terus gimana cara Zada ini konsisten gitu sama jadwal yang Zada buat itu. Itu harus nurut kepada kedua orang tua. Masya Allah, satu teman-teman nurut kepada kedua orang tua, Nurut ke guru juga. nurut ke guru juga, Terus harus konsisten harus belajarnya. konsisten, berarti nggak boleh males ya. Terus Kalau waktunya belajar, belajar. waktunya belajar, Kalau waktunya main, main. waktunya main-main. Tuh pinter. Jadi sudah ada 5. Pertama, nurut kepada kedua orang tua pasti. Dan yang kedua, nurut kepada guru. Terus yang ketiga tadi konsisten. Konsisten ini Iya. susah ya, tapi kalau sudah dilakukan ini biasanya sudah Udah jadi jadi kebiasaan. kebiasaan. Nanti Terus kalau juga. hilang biasanya kerasa ya Zada ya. Terus harus apa lagi tadi? Waktunya belajar ya belajar, nggak boleh main ya, harus dibedakan. Tapi waktunya main ya udah, nggak usah belajar ya. Iya. Nggak boleh diganggu. Iya, jadinya balance gitu kan. Main pun nggak boleh diganggu mau belajar ya dek ya. Iya. Nanti kan ini kan Zada kan sudah
mengeksplor dan mencoba semua kegiatan di tahap SD ini ya. Nanti kalau di SMP itu biasanya mengerucut Bun. Nanti Zada mungkin menemukan passionnya ya di sini, nanti di SMA mengerucut lagi, nanti di kuliahan mengerucut lagi, nanti apa yang Zada paling suka itu yang Zada tekuni ya. Iya. Takutnya soalnya kalau kita coba explore semua nanti kita betul. nggak ada yang kita fokusin gitu. Jadi kayak Miss juga dulu gitu kok. Miss dulu sekolah ikut OSIS, ikut nari, ikut nyanyi, ikut semua diikutin. Tapi sekarang passionnya itu ke bahasa gitu kan, makanya sekarang belajar nge-MC gitu kan. Terus passionnya juga ke seni nari, makanya sekarang belajar nari gitu. Nanti Zada pasti punya kok passionnya. Kalau sekarang cobain aja, cobain aja semuanya, kenalin aja semuanya nanti biar di-explore yang mana yang Zada paling suka gitu kan. Terus prestasi Zada ini kan gak luput dari bundanya nih, ayah bundanya. Ini ayahnya kan kerja, jadi bundanya deh. Ada nggak sih Bun tips and trik dari Bunda untuk para orang tua di rumah, gimana caranya membesarkan dan mendidik serta membimbing anak supaya berprestasi ini? Ada nggak tuh Bun? Masya Allah. Boleh di-spill dong, di-spill. Sharing pengalaman aja ya Miss ya, Iya, bukan ini bukan tips menggurui ya, ya. bukan tips, bukan apa, sharing pengalaman saya aja. Boleh. Ya kalau pertama saya menerapkan mendidik anak itu dari akhlak sih Miss. Akhlak attitude ya. Dari akhlak, terus kayak patuh sama orang tua, terus yang sopan santun sama yang lebih tua, terus sama guru penting banget tuh Miss, sama guru. Makanya sering banget kalau saya pesan sama anak-anak saya itu, kalau sama guru minta doa nak, siapa aja minta doa, minta doanya Pak Bu konsisten gitu. Begitu juga saya Miss kalau sama guru ya, guru anak saya terutama. Jadi kayak guru saya pernah bilang, kalau dulu satu prasangka buruk pun terhadap guru anakmu itu akan hilang keberkahan ilmu begitu. Jadi saya hukumin bener itu Miss. Jadi makanya saya sama guru anak saya itu saya ini bener istilahnya takdim ya. Iya, positive thinking gitu ya. Positive thinking bener. Makanya percaya bener saya udah nitipin anak ya. Apalagi ke lembaga ini Al Azhar ya. Saya serahin. Jadi kalau siang biar dididik sama bu guru, kalau di rumah saya yang melanjutkan. Betul. Bersinergi kayak tadi ya Miss ya. Ya kebetulan misinya sama saya mendidik anak dan Al Azhar pas sama ya Bun. Pas bener. Kayak dari akhlak ya Miss, kayak senyum, salam, sapa ya. 6S kita itu ya. 6S ya, aman itu. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, ada tambahan itu. 1 sabar. Karena kita guru SD gitu kan, jadi harus banyak sabar. Iya, kalau gitu. mau menerapkan ke 6 itu aja udah top bener ya Miss ya. Udah luar biasa begitu. Ya. Karena moto kita juga itu kan mendidik anak seperti anak kandung sendiri. Nah, itu gitu. tuh yang. Jadi memang anak di sekolah tuh ya anak kandung kita gitu, walaupun bukan kita yang melahirkan gitu kan. Iya. Terus Bun, berarti ya itu ya akhlak ya. Dulu. Terus berikutnya ya itu kita memilih pendidikan yang sesuai dengan ini tuh kayak ada agamanya ya, kayak Al Azhar ya, unggul, Islami, terpercaya, pilihan masyarakat lah. Itu kayaknya udah pas bener itu Miss. Pas ya visi misinya. Bener. Saya dari TK juga udah milih Al Azhar ya. Jadi memang dilanjutkan Bunda di ini SD, akhlak ya. Akhlak dulu, terus milih pendidikan yang bener buat anak. Terus selalu bersinergi sama yang dititipin itu ya Miss ya, lembaga yang dititipin. Jadi tinggal sekolah melanjutkan pendidikan yang misi saya yang dididik anak, dan saya melanjutkan misi yang dari sekolah. Begitu. Kalau saya seperti itu aja sih Miss. Kalau materi-materi yang lain kayaknya saya nggak mampu ya. Ya melanjutkan aja. Betul. Berarti memang iya dari akhlak. Jadi benar kata Bunda, kalau memang sudah percaya menitipkan anak di sekolah ya percayakan dengan guru itu ya. Saat di sekolah tidak ada campur tangan gitu ya. Tapi ketika di rumah ya bundanya melanjutkan dari sekolah. Karena pasti kita semua ini visi misinya sama, yaitu tujuannya mendidik anak ya kan Bun. Untuk berprestasi. Tapi kalau misalkan prestasi aja kan itu percuma kalau nggak ada akhlaknya ya. Jadi memang akhlak nomor 1 diutamakan. Kita juga kan banyak program kayak misalkan ada sampah gitu, itu suka dipungut walaupun bukan sampah diri sendiri. Program gitu mengut kan. sampah ya Miss ya? Program senyum. Jadi anak-anak itu misalkan nggak kenal sama gurunya, mungkin nggak diajar gitu ya Bun, kayak guru bilang tadi, mereka tuh biasanya senyum dan duduk begitu gitu jalannya sambil menunduk gitu. Itu juga kan akhlak bener itu yang bagus. Sesuai dengan
visi misi kita dan Yayasan Al Azhar Lampung ya, Iya, unggul, Islami, iya. terpercaya. Iya. Terus ya Bunda berarti sudah membimbing, terus memberikan pendidikan yang tepat gitu ya Bun ya. Tepat. Heeh. Tepat bener. Berarti itu ayah Bunda di rumah tips and trick bagi mendidik anak supaya berprestasi itu yaitu Iya. dengan pendidikan akhlak atau agama, dan selanjutnya yaitu dengan memilih sekolah yang tepat gitu ya bahasanya Betul, ya. betul. Kalau yang Oke. tepat. Podcast kita kali ini cukup sampai di sini kali ya Bun Sudah, ya? Miss? Gak Udah lama kerasa ya? ya? Oh iya, Gak nggak kerasa kerasa. ya kita udah berapa jam nih? Gak kerasa ya? Dilanjut nanti ya, Miss ya. Nanti kita lanjut episode-episode selanjutnya dengan Bunda Zada dan juga Amin. teman-teman lain yang lebih keren, karena kita masih Amin. punya banyak siswa Banyak berprestasi di SD Al Azhar 2 Barat Lampung. Masih banyak ayah bunda yang menginspirasi. Nanti kita undang lagi di episode-episode selanjutnya. Untuk episode hari ini cukup sampai di sini dulu kali ya Bun ya. Baik, Miss. Zada terima juga kasih. sudah cukup nak? Udah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi sobat podcast Yayasan Al Azhar Lampung di rumah, dan juga semoga bundanya Zada ini sehat selalu. Amin ya Allah. Semoga bisa Amin. membimbing Zada terus sampai Amin ya Allah, amin. ke jenjang yang lebih tinggi ya. Amin. Dan juga semoga Zada ini tetap konsisten belajar, tetap konsisten tahfiznya supaya hafalannya bertambah. Amin. Terus konsisten bidang-bidang ekskulnya supaya nanti semakin berprestasi ya nak ya. Amin. Oke, pokoknya jangan cepat puas lah. Kita harus terus berkembang ya. Amin, amin. Gitu. Mohon dukungannya, Miss. Iya, siap. Oke, sebelumnya Miss juga mau ngucapin terima kasih kepada Bunda dan Zada sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast di Yayasan Al Azhar Lampung bersama Miss Tania. Sama-sama, Miss. Miss Tania juga mau mengucapkan terima kasih untuk Yayasan Al Azhar Lampung yang sudah berkenan memberikan tempat untuk kita sharing mengenai siswa kita yang berprestasi dan juga bundanya yang menginspirasi. Oke sobat podcast Yayasan Al Azhar Lampung di rumah, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan ada pertemuan-pertemuan lainnya dengan episode-episode yang lebih seru. Sampai jumpa dengan Miss Tania di lain kesempatan. Misalnya kira cukup. Terima kasih jika ada salah kata dan perbuatan, dan hanya kepada Allah misalnya mohon ampun. Misalnya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, goodbye. Thank you podcast Yayasan Al Azhar Lampung.